Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penny Sastrawati, salah satu mahasiswi Universitas Sriwijaya, program studi pendidikan masyarakat. Jadi, tujuan Penny di sini ingin menyampaikan sebuah contoh masalah-masalah patologi yang ada di lingkungan tempat Penny tinggal. Saksikan terus. Oke, jadi yang pertama itu ada masalah patologi sosial yang berkaitan dengan perjudian. Nah, perjudian ini sangat mengganggu sekali di lingkungan tempat tinggal Penny. Kenapa? Karena pelaku dari perjudian ini merupakan warga masyarakat yang ada di tempat Penny tinggal, dari orang dewasa hingga para remaja. Oleh sebab itu, perjudian ini sangat-sangat harus diminimalisir dengan cara mungkin aparat keamanan lebih menekankan lagi peraturan-peraturan yang yang ada di desa, bekerja sama dengan pihak pemerintahan desa maupun pemerintahan daerah yang ada di tempat saya tinggal. Nah, untuk itu tujuan yang sangat-sangat saya inginkan ini gunanya untuk meminimalisir para pemuda agar mereka tidak tergiur dengan masalah perjudian, tidak tergiur dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan hanya sesaat, yang mereka tidak tahu apa resiko kedepannya, dampaknya seperti apa, mereka belum tahu. Oleh karena itu, tentu nilai dan norma dalam masyarakat harus ditingkatkan lagi, dan juga pemerintahan desa atau aparat yang bekerja di bidang keamanan itu harus lebih menekankan lagi ketentuan-ketentuan ataupun kebijakan-kebijakan yang sebagaimana mestinya dilakukan. Mungkin itu terkait dengan perjudian yang ada di tempat saya tinggal. Nah, yang kedua ada masalah patologi yang berkaitan dengan gangguan mental. Gangguan mental ini sangat mempengaruhi pola pikir seseorang, sangat mempengaruhi emosinya seseorang, tidak mengenal batas usia, mau dia anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa pun apabila terjadi gangguan kesehatan atau gangguan mental ini sangat perlu sekali kita antisipasi, kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Nah, untuk di lingkungan sekitar tempat saya tinggal, bahwasanya saya ingin meminimalisir permasalahan ini. Saya ingin memberi solusi dari masalah patologi yang berkaitan dengan gangguan mental ini. Dengan cara seperti apa? Saya ingin menjadi sebuah teman bagi orang yang menderita atau orang yang mengidap gangguan kesehatan ini. Salah satunya saya mempunyai teman masih remaja, ia mengalami gangguan kesehatan. Nah, saya perlahan menjadikan diri saya sebagai teman curhat dia, teman ada untuk dia, dan sekaligus apabila fatalnya dia tidak dapat disembuhkan dengan keadaan-keadaan kita berinteraksi, kita bisa memberikan sebuah resep obat-obatan dan juga konsultasi. Kita ajak konsultasi kepada pihak kesehatan. Jadi sebagai teman yang baik, kita tentunya khawatir dengan keadaan teman kita itu tadi. Nah, mungkin itu sekilas dengan solusi permasalahan terkait dengan gangguan mental. Permasalahan yang nomor 3, ada masalah patologi yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Nah, permasalahan ini sangat sering terjadi di lingkungan tempat saya tinggal. Kenakalan remaja itu merupakan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan norma maupun nilai yang ada, berkaitan dengan perilaku yang menyimpang, antisosial, dan lain sebagainya. Untuk itu, solusi permasalahan yang tepat pada masalah patologi ini tentu kita sebagai pemuda tentunya harus lebih berani lagi mengajak sesama pemuda untuk melakukan sebuah aktivitas-aktivitas yang bersifat positif. Kita bisa melakukan mengajak aparat desa, aparat yang bekerja di pedesaan untuk melakukan sosialisasi agar pemuda-pemuda dan masyarakat tahu bahwasanya pentingnya sebuah pergerakan dari kalangan pemuda, bukan sebuah
tindakan-tindakan yang bentuknya menyimpang. Jadi itu. Masalah patologi yang nomor 4, ada masalah patologi yang berkaitan dengan kriminalitas. Biasanya di lingkungan tempat saya tinggal ini, masalah kriminalitas sering terjadi pada kalangan pemuda dan juga orang dewasa. Mengapa seseorang melakukan tindakan kriminalitas? Tentunya dari segi perekonomiannya dan juga dari segi pergaulannya. Oleh karena itu, bagaimana sih cara solusi permasalahan yang tepat dari tindakan kriminalitas ini? Nah, untuk itu saya mempunyai solusi. Selain dari dihukum pidananya orang yang melakukan tindak kekerasan tersebut, juga kita dapat berintrospeksi diri kepada keluarga terdekat kita, kepada diri kita tentunya, apakah kita sudah mencerminkan hal-hal yang baik dan apakah keluarga-keluarga kita sudah menjalankan tindakan-tindakan yang bersifat positif. Nah, tentu kita harus jeli dulu terhadap permasalahan yang seperti itu. Baru nanti kita definisikan pada orang lain gitu. Agar seseorang itu dalam menjalankan kehidupannya tidak melakukan sebuah tindakan kejahatan. Oke, baik teman-teman, mungkin sekilas dengan masalah-masalah patologi yang terjadi di lingkungan tempat saya tinggal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.